Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Yofiranisa dari kelas MK4A. Di sini, saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang ICT dan bisnis. Yang pertama yang akan aku bahas adalah apa sih definisi ICT dan apa korelasinya terhadap bisnis. What is the definition of ICT and what is the correlation between ICT and business? ICT is a place that allow us to give and process information digitally. Jadi intinya ICT adalah sebuah tempat atau wadah yang memungkinkan kita untuk memproses dan memberikan informasi secara digital. Dan ICT memiliki dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi berbagai hal yang berhubungan dengan proses dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Lalu apa saja sih aplikasi e-learning yang telah kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Nah, dalam bidang pendidikan kita ada e-learning. E-learning adalah aplikasi yang memudahkan siswa dan memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, dalam dunia kesehatan ada teknologi bernama USG untuk melihat perkembangan janin dan teknologi ronsen atau X-ray yang memungkinkan kita untuk melihat keadaan tulang. Lalu apa sih korelasi ICT dengan bisnis? In business opportunity, ICT can be used to sell or promote our business that we own. Dalam peluang bisnis, ICT digunakan untuk menjual dan mempromosikan bisnis yang telah kita miliki. Ada banyak jenis model media bisnis. Contohnya yang pertama adalah konten. Konten merupakan materi yang digunakan untuk menarik pembeli atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya adalah untuk membeli atau melihat konten yang sudah dibuat oleh kreator. Contohnya adalah Kompas dan malesbanget.com. Yang kedua adalah model distribution. Distribusi menjelaskan bagaimana produk akan menjangkau konsumen dan pengguna, serta kondisi di mana para penonton mengakses konten. Yang ketiga adalah community. Di community ini terbagi dari dua aspek. Yang pertama adalah community engagement, yang kedua adalah community insight. Yang pertama adalah community engagement. Bisnis social media community engagement adalah bisnis yang cocok dijalankan saat sudah memiliki website yang memiliki pengguna, pembaca, atau komunitas yang sudah solid, seperti Daily Social atau Female Daily. Model bisnis online media yang berikutnya adalah community insight. Community insight ini tidak jauh berbeda dengan community engagement, namun perbedaannya di sini adalah sebuah komunitas akan dijadikan objek research atau objek survei oleh para pihak pengiklan. Halo semuanya, saya Esa Fatwa. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibawakan oleh teman saya, yaitu tentang media bisnis model. Tadi udah nomor 3, sekarang adalah nomor 4, yaitu event. Nah, event ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada conference atau konferensi pers. Nah, di sini nanti si produsen produk akan melibatkan awak media dan juga khalayak umum untuk mempromosikan produknya. Yang kedua yaitu ada round tables. Nanti di sini si produsen dan juga pelanggannya akan duduk bersama untuk membicarakan tentang produk yang sedang dipromosikan. Nah, yang ketiga yaitu ada showcase atau pameran dari produk yang nantinya di sini akan seperti apa bentuk dari produknya, seperti apa manfaatnya atau kegunaannya, terus harganya, terus varian-varian produknya akan dijelaskan secara mendetail dalam sebuah pameran tersebut. Nah, event ini tuh dapat menjadi sebuah akses atau suatu jalan dari produsen untuk mempromosikan produk-produknya terhadap pembelinya. Lalu yang selanjutnya yang kelima yaitu ada
brand. Jadi ICT dapat berperan dalam brand sebuah produk atau merek ya. Yang pertama yaitu brand licensing atau lisensi merek. Yang kedua yaitu ada sponsorship fees atau biaya sponsor. Nanti tentunya kan dalam sebuah produk yang akan dibuat ada sponsor yang turut dalam pembuatan tersebut. Nah, nanti biaya sponsorship itu dapat dipublikasikan melalui ICT sebagai medianya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada branded content atau konten-konten bermerek. Jadi konten bermerek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sebuah produsen dapat dipublikasikan melalui ICT sebagai medianya. Yang keenam yaitu ada platform. Yang pertama ada sell distribution platform atau platform sebagai distribusi penjualan. Nah, mungkin contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com, seperti itu ya. Di situ tuh si produsen mendistribusikan produknya melalui sebuah platform penjualan, seperti itu. Lalu platform tersebut biasanya harus berlisensi atau lisens platform sehingga platform tersebut dapat digunakan secara tanpa batas atau unlimited. Lalu dalam platform ini tentunya juga ada distribution fees atau biaya distribusi yang dikeluarkan produsen saat dia menggunakan platform tersebut, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah self advertising atau penyajian iklan. Jadi penyajian iklan. Jadi iklan seperti apa sih yang akan disajikan dalam platform yang ada itu tadi, seperti itu. Yang ketujuh yaitu ada merchandising. Nah, merchandising ini itu biasanya dapat berbentuk yang pertama, books atau research. Jadi mungkin di sini dapat berbentuk sebuah brosur yang berisi tulisan-tulisan tentang produk yang sedang dipromosikan. Yang kedua yaitu ada musik atau video, mungkin seperti jingle iklan ya, kayak mungkin lagunya Indomie nih, Indomie Indomie seleraku, kayak gitu. Itu mungkin kan bisa membuat si pemirsanya itu dapat teringat tentang Indomie, seperti itu. Atau video-video iklan yang mungkin dapat berupa live action atau berupa animasi atau berupa infografis dan lain-lainnya, seperti itu. Lalu ada juga merchandising yang berupa clothing atau pakaian. Jadi mungkin ada sebuah kaos yang bertuliskan nama-nama produk tersebut, seperti itu. Lalu yang lain-lainnya lagi. Lalu yang ke-8 yaitu adalah affiliate. Jadi dalam affiliate ini yang pertama adalah pay per sale atau pembayaran per penjualan. Yang kedua yaitu pay per registration atau bayaran per pendaftaran. Yang ketiga yaitu pay per download atau pembayaran per unduhan. Lalu yang ke-9 ada classifieds atau iklan baris. Nah, yang perlu diperhatikan saat kita akan membuat iklan baris, yang pertama, listing fees, biaya pendaftaran. Jadi, berapa banyak biaya yang kita keluarkan saat kita akan membuat iklan baris. Lalu yang kedua ada transaction fees atau biaya transaksi yang kita keluarkan saat akan membuat iklan baris. Lalu yang ketiga adalah contextual advertising atau iklan kontekstual, seperti apa yang akan kita tampilkan dalam iklan baris tersebut. Tentunya iklan baris ini juga akan didistribusikan melalui media ICT ya, kayak seperti internet, kolom internet dalam website atau dalam sebuah blog, seperti itu dan lain-lainnya. Lalu yang ke-10 yang terakhir yaitu ada advertising atau iklan. Yang perlu kita perhatikan dalam sebuah iklan yaitu yang pertama adalah display atau tampilan seperti apa yang akan kita tunjukkan dalam iklan tersebut. Yang kedua yaitu adalah pay per click atau pembayaran iklan per klik, seperti contohnya dalam website tadi, saat kita tidak sengaja memencet iklan klik, nah berarti itu adalah pay per click. Yang ketiga adalah pay per action atau bayar per tindakan. Lalu yang keempat yaitu ada
distribution list. Jadi daftar distribusi. Nah, daftar distribusi iklan ini tuh udah didistribusikan kemana saja sih, melalui platform apa saja sih, melalui media apa saja sih, dan kepada siapa saja sih, itu akan dijabarkan melalui distribution list, seperti itu. Nah, itu tadi tentang media bisnis model. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih semuanya, sekian dari Esa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Monique Yunita. Di sini saya akan membahas tentang berbagai macam ICT dalam bidang bisnis. Jadi yang pertama adalah banner ads atau spanduk web. Adalah iklan yang berbasis gambar, biasa muncul pada bagian samping, atas, dan bawah sebuah situs. Jadi, banner ads merupakan salah satu bentuk online advertising dominan dan produktif yang menjadi pionir online advertising lainnya. Ukuran banner ads standar memudahkan para pengusaha atau pemilik brand untuk menaruh iklan pada berbagai situs yang ada. Di dalam banner ads sendiri terdapat gambar, tulisan, dan berbagai animasi yang menunjang iklan tersebut. Banner ads bekerja ketika seorang konsumen mengeklik sebuah iklan, kemudian mereka akan diarahkan langsung membuka website iklan tersebut, alias pengiklan ataupun pemilik brand. Yang kedua adalah advertorial, iklan yang disajikan dalam gaya jurnalisme. Advertorial merupakan gabungan dari dua kata, yaitu dari kata iklan dan editorial. Iklan adalah penyajian materi secara persuasif pada publik melalui media massa yang digunakan untuk mempromosikan barang maupun jasa. Sedangkan editorial adalah pernyataan pendapat yang merupakan sikap editor. Jadi, advertorial seringkali bernuansa editorial karena menyajikan pendapat, meskipun bertujuan untuk mempromosikan barang maupun layanan. Advertorial sering muncul pada media seperti koran, majalah, maupun situs web. Di Indonesia sendiri, iklan advertorial diberi tulisan atau tanda petik advertorial atau tanda petik iklan supaya tidak tercampur dengan berita. Isinya pun juga sangat beragam, mulai dari layanan pengobatan, pariwisata, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah text link ads, suatu bentuk layanan periklanan online di mana si pemasang iklan membeli sebuah link di situs lain dengan teks yang ia pilih sendiri dan biasanya tanpa tag nofollow. Praktek ini sangat populer hingga kemudian Google memberikan penalti kepada situs-situs yang menjual ataupun yang membeli text link dengan tujuan untuk meningkatkan pencarian pada search engine. Dengan begitu, ICT mengubah cara kita dalam melakukan bisnis. Semua proses bisnis sudah menggunakan ICT, mulai dari inventory, produksi, marketing, distribusi, keuangan, dan lain sebagainya sudah menggunakan ICT. Peranan ICT dalam bidang bisnis sangat besar, karena tujuan dari bisnis adalah mencari keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi, baik dari barang maupun dari jasa. Penggunaan alat bantu ICT merupakan keharusan untuk mengembangkan dan memajukan sebuah bisnis. Sekian penjelasan dari Monique, terima kasih. Let me introduce myself. My name is Ramadan Ferdi Chandra Nugraha. I usually called by Ferdi. ICT, Information Communication Technologies, is influenced and changed the way to do the business. And the most influenced here is e-commerce. Even division like sales, marketing, accounting, finance, and also human research. It's all influenced by information communication technologies. And the e-commerce has three types of business: B2B, B2C, and C2C. The first one is B2B, business to the other business organization. And the example is Alibaba.com. And the second is B2C, business to the directly customer. And this is kind of common business, like the individual shopper. And the third type is C2C, customer to the customer. And
The example is ebay.com, or in Indonesia we can find it as olx.com, tokopedia.com, and also bukalapak.com. That's all from me. Thank you. Perkenalkan, nama saya Putri Elida Riani. Saya dari kelas MK4A mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah pure e-commerce versus partial e-commerce. Pure e-commerce dicirikan dengan segala aspek yang ada di dalam e-commerce tersebut dilakukan secara digital. Organisasi yang melakukan jual beli juga dilakukan secara online. Salah satu contohnya yaitu penjualan software. Sementara partial e-commerce merupakan penggabungan antara aspek digital dan aspek tradisional, dan biasanya transaksinya masih dilakukan secara langsung di dunia nyata. Salah satu contohnya mungkin berupa pembelian buku atau pembelian barang yang mempunyai bentuk fisik lainnya. Berikutnya yaitu challenge dan opportunity yang akan dihadapi oleh e-commerce, yaitu international or global market, borderless tax bias, legal aspect, and fraud. International or global market artinya yaitu e-commerce harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain secara global. Yang kedua yaitu borderless, yaitu tidak ada batasan. Jadi, karena di dunia sekarang e-commerce tidak memiliki batasan, seharusnya setiap organisasi bisa untuk memaksimalkan kemampuan mereka untuk mengembangkan e-commerce mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu tax bias atau pajak. Nah, e-commerce sama seperti penjualan konvensional lainnya, cuman berbeda pada produk, yaitu produknya tidak ada secara fisik. Karena produknya tidak ada secara fisik, jadi pembayaran pajak pada e-commerce sering diabaikan. Sebenarnya, e-commerce juga harus ikutan membayar pajak, tapi karena wujudnya tersebut tidak ada dan sering diabaikan begitu saja pajaknya, sehingga belum ada undang-undang pasti tentang pembayaran pajak e-commerce. Berikutnya yaitu legal e-commerce. Nah, di sini e-commerce harus bisa memahami hukum yang ada dan tidak melanggarnya. Nah, yang terakhir yaitu fraud atau penipuan. Di sini kita sebagai konsumen harus bisa memilih e-commerce yang baik dan tidak melakukan penipuan, karena banyak e-commerce yang melakukan penipuan kepada publik. Begitu juga sebaliknya kepada e-commerce, juga harus bisa memilih pelanggan yang tidak melakukan penipuan. Terima kasih.